damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 IPS. Nah anak-anak, Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Nah anak-anak, materi kita kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Selamat belajar. Anak-anak, kita akan mengawali semester baru ini belajar dari bab keempat, yaitu dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dialog dan kerjasama dengan umat beragama dan berkepercayaan atau keyakinan lain mendapat perhatian serius dari Gereja Katolik. Dukungan kuat Gereja Katolik tentang dialog dan kerjasama ini tampak dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965, sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen Lumen Gentium Gaudium et Spes ad Gentes, Nostra Aetate Dignitatis Humanae, serta pengajaran Paus atau Gembala Gereja Universal dari masa ke masa, serta para uskup atau wali gereja atau gembala gereja lokal maupun partikular. Nah, jadi anak-anak, pada bab yang keempat ini kalian akan belajar tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Kita belajar bagaimana umat beragama itu dapat saling menghargai, kemudian saling menolong, saling berdialog dan bekerja sama walaupun berbeda agama dan keyakinan. Nah, kemajemukan agama dan keyakinan juga merupakan ciri dan jati diri bangsa Indonesia yang tak terbantahkan. Jadi, inilah realitas kebangsaan kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat kekhasan agama-agama di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negeri yang religius. Oleh karena itu, agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan juga bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Jadi anak-anak, meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan bangsa kadang-kadang bisa terjadi konfrontasi antar agama dan kepercayaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama-agama lain itu bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antar agama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri, sehingga dengan demikian kita bisa menghargai agama satu sama lain. Jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6, dan Ibu akan membahas agama yang pertama yang terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu sekitar 85% dari jumlah penduduknya. Muslim adalah sebutan untuk penganut agama Islam. Mayoritas muslim dapat kita jumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di wilayah timur Indonesia itu persentasenya itu penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Kita akan melihat hal-hal pokok dalam ajaran Islam. Kemudian asal mula agama Islam. Yang pertama kita akan melihat asal mula agama Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai sejahtera dan hubungan serasi, baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang muslimin merupakan sebuah kelompok yang terjalin erat berkat iman pada agama yang sama. Jadi persekutuan muslimin disebut ummah atau umat. Kemudian yang selanjutnya, tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Islam merupakan agama monoteis dengan tekanan yang amat kuat pada Allah yang Maha Besar dan menjadi seruan yang kerap kali mereka gunakan di mana-mana.
Monoteisme Islam yang disebut tauhid sedemikian ditekankan sehingga tak ada toleransi sedikit pun terhadap apapun juga yang dapat mengaburkan keesaan Allahnya. Kemudian yang selanjutnya, Allah yang diimani itu mempunyai 20 sifat dan 100 nama yang indah. Orang muslim yang saleh biasanya mencoba selalu mengucapkan ke-100 nama Allah yang indah ini dengan pertolongan sebuah tasbih yang berupa sebuah untayan 100 butir-butiran. Kemudian yang selanjutnya, iman Islam. Nah, kesaksian pokok iman Islam dirumuskan dalam kalimat syahadat yang terdiri atas 2 kalimat. Nah, kesaksian yang pertama adalah kesaksian atas Allah yang Maha Esa, sedangkan yang kedua kesaksian atas Muhammad sebagai Rasul Allah. Biasanya kalimat syahadat ini diucapkan pada waktu orang menjadi muslim atau sebagai ucapan upacara inisiasi dari non-Islam ke Islam dan waktu akad nikah. Kemudian yang selanjutnya, syahadat akan Allah yang Maha Esa ini merupakan salah satu dari 6 rukun agama dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam kurun waktu tertentu Allah memberikan wahyunya kepada manusia tertentu dengan perantaraan malaikat Jibril. Selanjutnya, kitab suci agama Islam didengarkan juga oleh wahyu yang diberikan kepada para nabi berupa sebuah kitab suci yang merupakan kutipan langsung dari induk kitab suci atau yang tersimpan di surga. Allah memberikan Al-Quran kepada segenap umat manusia melalui Muhammad dalam bahasa Arab dan merupakan kitab suci terakhir dan tersempurna dari segala kitab yang pernah ada. Jadi kitab suci agama Islam ini adalah Al-Quran. Selanjutnya kita akan melihat hari raya agama Islam. Yang pertama itu adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, Maulid Nabi, dan yang terakhir Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kemudian pandangan Gereja Katolik terhadap agama Islam. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasih dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang akan bersabda kepada umat manusia. Nah, kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah, juga yang bersifat rahasia. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa, kemudian dengan memberikan sedekah dan juga berpuasa. Memang benar di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Nah, Konsili Suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Jadi anak-anak, meskipun kita berbeda, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain dan menjalin hidup dan kerjasama yang baik antar umat beragama. Thank you and God bless us. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.